Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yogi Syafrialdi akan memberikan tutorial pembuatan aplikasi POS (Point of Sales). Nah, di sini kita akan membuat interface atau rancangan tampilan dari aplikasi POS kita. Oke, langsung saja kita buka aplikasi kita. Yang pertama itu NetBeans IDE 8. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans. Oke, pertama kita buat lanjut saja. Silahkan buat project baru. Nah, kita pilih di sini Java FX. Kemudian kita pilih di sini Java FX FXML application. Oke, itu kita nextkan saja. Nah, di sini kita buat nama projectnya itu POS Up. Oke, POS Up. Kemudian di sini file name-nya kita buatkan interface. Oke, di sini sudah tersedia satu paket atau project baru namanya POS Up. Dan bisa dilihat di source packetnya sudah terdapat 3 buah. Pertama POS Up Java, interface home.fxml, kemudian interface home control Java. Nah, di sini kita akan membuat interface home ini. Silakan klik double klik atau klik kanan, pilih open. Dan di sini sebelumnya teman-teman harus install dulu yang namanya Java FX Skin Builder ya, untuk membuat rancangan aplikasi tersebut. Nah, di sini saya menggunakan Java FX Skin Builder versi 2. Oke, nah ini dia tampilan dari interface home.fxml, bisa lihat di atasnya. Nah, yang pertama muncul itu adalah tampilan seperti ini, Anchor Pen. Kemudian ada button dan satu label. Kita hapus saja ini. Oke, klik kanan dan pilih delete. Oke, sudah di delete. Kita buka di library, pada kontainer. Oke, terlalu banyak, kita kecilkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita pilih yang namanya pen. Nah, kontainer ini gunanya sebagai panel atau background dasar. Silakan Anda drag ke library item here. Oke, silakan di drag. Setelah di drag, kita atur ukuran dari layout ini. Diklik di sebelah kanan layout, kemudian di brief width-nya ini, lebarnya kita buat 775. Kemudian untuk tingginya kita buat 512. Nah, untuk max width-nya kita ubah di sini jadi max value. Kemudian max height-nya juga kita ubah jadi max value. Oke, jadi seperti ini ya ukuran dari aplikasi kita. Oke, kontainernya sudah kita buat. Selanjutnya kita masukkan kontrol di dalamnya. Nah, di sini kita akan masukkan menu bar. Kita lihat di sini ada menu bar. Silahkan pilih. Caranya kita silahkan drag ke dalam. Oke, silahkan di drag dan atur posisinya. Oke, saya atur lagi atas. Oke. Nah, di sini sudah ada menu bar. Di dalam menu bar terdapat 3 buah menu. Pertama itu menu file, edit, dan help. Nah, kita tambahkan menu ini lagi. Di sini kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan membuat 6 buah menu. Jadi kita duplicate saja. Silahkan di duplicate 4 menu baru. Duplicate lagi menjadi 6. Oke, sudah 6. Kemudian kita
klik menu file ini, kita ganti jadi namanya oke, ini tetap file. Kemudian yang nomor 2 ini kita ubah menjadi data barang. Yang ketiga kita ubah menjadi data transaksi. Kemudian yang ketiga kita ubah menjadi data member. Oke, data member. Kemudian yang ini kita buat jadi data pegawai. Dan di sini di menu help kita ganti jadi laporan. Oke, sudah bisa kita lihat di sini ada menu file, data barang, data transaksi, data member, data pegawai, dan laporan. Nah, di dalam menu file akan terdapat sub menu. Nah, ini ada sub menu item. Nah, pada menu file ini kita tambahkan sub menunya 3 buah. Kita duplikat aja, karena duplikat. Kita ganti namanya pertama ini jadi tampilan awal. Kemudian yang sub menu kedua kita isikan menjadi logout. Kemudian sub menu yang ketiga kita buat jadi exit. Oke, itu dia untuk menu file ya. Kemudian di menu barang, menu data barang ini kita buat ada 2 sub menu. Kita duplikat satu lagi. Nah, kita ubah menjadi kelola data barang. Kemudian yang ini kita ubah menjadi cetak data barang. Oke. Di sini yang sudah untuk data barangnya ada 2 sub menu, kelola data barang sama cetak data barang. Kemudian untuk menu data transaksi juga sama, kita duplikat, akan kita buat 2 sub menu. Yang pertama itu kelola data transaksi. Oke. Kemudian di sini cetak data transaksi. Oke, sudah sub menu. Kemudian kita lanjut ke sub menu data member. Nah, data member juga sama, duplikat. Di sini ada 2 sub menu. Pertama kelola data member. Oke, kemudian di sini sub menu kedua cetak data member. Oke. Sudah. Sekarang kita lanjut ke data pegawai, juga sama, kita tambahkan lagi, kita duplikat aja menu itemnya, duplikat, kemudian kita beri nama kelola data pegawai. Oke. Di sini juga kita ubah menjadi cetak data pegawai. Oke. Sudah untuk data pegawai cuma 2 menu. Kemudian yang terakhir pada menu laporan kita cuma 1 sub menu, tidak perlu diduplikat. Kita buat sini laporan toko. Oke. Sekarang kita coba preview terlebih dahulu. Silakan klik menu preview, show preview. Nah, ini dia tampilan menu kita. Tampilan awal, logout, exit. Data barang ada kelola data barang, cetak data barang. Di data transaksi ada kelola sama cetak. Di member juga ada kelola dan cetak. Pegawai juga, di laporan ada laporan toko. Oke, kita keluarkan. Untuk menu kita sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke pane. Nah, kita akan tambah yang namanya Anchor pane. Nah, di sini kita akan menambahkan nanti gambar dan title dari aplikasi kita. Jadi kita silakan cari Anchor pane di atas sekali. Oke, kita letak ini. Kemudian kita letak di bawah sejajar dengan menu bar. Oke, posisinya usahakan sejajar dengan menu bar.
bukan pada induk pen ya. Jadi posisinya seperti ini. Silakan ditarik lebarnya segini. Jadi silakan diatur dulu. Oke, usahakan ini ukuran dari Anchor Pen ini di bawah menu ya. Jangan sampai full menu seperti ini. Usahakan dia di bawah menu. Oke. Jadi untuk Anchor Pen sudah selesai. Sekarang kita tambahkan di sini image di pada kontrol. Cari image. Silakan masukkan gambar ke image view. Nah, kita tarik, kita drag ke dalam sini. Kita letak di tengah-tengah. Oke, ada garisnya sudah tengah-tengah. Lepaskan saja. Oke, sebelumnya untuk gambar sini kita buat dalam folder aplikasi kita di C. Kemudian di mana letak instalan NetBeans project kita. Kemudian dibuka, post up, dan pada source. Nah, di source ini kita tambahkan folder baru. Kita tambahkan folder baru di sini, new folder. Sebut di sini namanya asset. Oke, asset ya. Kemudian silahkan masukkan gambar dalam aset ini. Oke, kopikan logo ini ke dalam folder aset tadi, NetBeans project, post up di source asset. Nah, saya kopikan dalam aset ini khusus untuk gambar teman-teman. Jadi di sini saya buat gitu. Ini deh. Jadi sudah kita letak di dalam. Sekarang kita buka lagi skin buildernya. Nah, silahkan diklik di sini. Klik dulu menunya, kemudian di properties, image view sini. Nah, di pada sini pada image kita klik yang ini, browse image. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita cari di letaknya tadi di bin project, post up, source, dan asset. Nah, saya ambil, saya open. Oke, ini dia gambar saya tadi. Silahkan dibesarkan, ditarik aja. Oke. Anda bisa edit tulisan fontnya sini di properties dari label sistem. Silahkan diklik di font system untuk mengatur tulisan, jenis fontnya, dan ukuran dari font tersebut. Oke, di sini saya akan buat fontnya itu ya, font kesukaan saya October Twilight. Dan di sini saya atur ukurannya menjadi, misalkan ditarik, sekarang saya tambahkan sebuah label lagi untuk
mempercantiknya. Sini saya oke, sorry. Z. Silakan tarik label lagi untuk di bawah sini. Saya akan buat copyright untuk mempercantiknya saja. Silakan ini dikreasikan. Ini saya buat, ganti tulisannya menjadi 2016 copyright. Sekarang silakan kita lihat hasil preview dari tampilan interface home kita. Nah, seperti ini ada tampilan interface home dari aplikasi Poise on Sales yang saya buat. Silakan teman-teman kreasikan sendiri sebagus mungkin. Bisa lihat file tambah awal, data barang, dan ini sudah selesai. Silakan disimpan, file save. Oke, sudah tersave. Sekarang kita lanjutkan ke pendesainan data barang. Sudah selesai di sini. Kita lanjutkan ke data barang. Oke, saya tutup saja ini. Oke, untuk yang tadi peringatan, usahakan Anchor Pen ini di bawah dari menu. Jangan ditutupi menu, nanti fungsi dari menu ini tidak bisa digunakan atau klik layout, kemudian atur juga ukuran sama seperti tadi 775 untuk lebarnya, kemudian tingginya 512. Nah, untuk max width-nya sama, silakan max value, kemudian juga max value. Oke, sudah diatur. Sekarang kita tambahkan di sini table view ke dalamnya. Table view di control, dan kita cari namanya table view. Oke, cukup. Sekarang kita atur di sini yang buttonnya kita ubah menjadi cari. Double klik pada tombol button, ini ubah jadi cari.
Oke, sudah. Sini kita akan mengatur dari namanya accordion. Silahkan diklik dulu, kemudian di sini kita ganti namanya, double klik aja pada judul unit itu, maka dia akan berubah sendiri. Double klik teman-teman, dan dirubah menjadi kategori. Kemudian yang kedua, unit 2 nya silahkan di double klik kategori. Oke. Dan yang ketiga kita ubah juga menjadi data barang. Oke. Untuk judulnya sudah semua, kontrol label. Oke, ini dia. Silahkan diduplikat terlebih dahulu. Boleh teman-teman duplikat label ini. Ini ya. Ini tidak mau kerja. Oke, yang tidak mau duplikat, saya buat saya sini kode barang. Dan masukkan lagi, tarik aja nama barang. Dan masukkan lagi namanya, jumlah, oke, cukup 5. Saya buat aja panjang sampai sini. Box, silakan tambahkan pada kategori combo box. Lagi combo box untuk subkategori. Oke, seperti ini dia tampilan dari data barang. Teman-teman bisa coba preview. Nah, pada data barang bisa teman-teman lihat seperti ini dia kira-kira. Pada subkategori dan kategori akan kita isi berikutnya. Oke, kita tutup aja dulu. Sekarang kita akan isi pada kategori. Oke, kita akan buat di kategori. Silahkan diklik kategori, kemudian teman-teman tambahkan pada kategori ini table view.
Ini jadi table view. Teman-teman bisa klik di sini, table view juga bisa. Table view cari di sini. Table view. Oke, bisa dicari. Oke, simpan, ini ubah, dan terakhir hapus. Oke, sudah. Ini tampilan dari kategori. Kemudian pada subkategori kita atur lagi. Subkategori masih kosong. Kita masukkan juga text field. Table view. Tiga buah button sama, kasih 3 buah button, simpan, ubah, hapus. Sudah selesai, kita merancang yang namanya tampilan data barang. Silahkan dikreasikan masing-masing. Kalian coba preview, show preview. Nah, seperti ini dia tampilan dari interface barang kita. Ada button cari, kemudian pada kategori itu ada table view, subkategori juga table view, kategori dan subkategori, ada combo box di dalamnya. Data barang, ada kode barang, jumlah dan harga. Oke, kita sudah selesai dengan interface barang.
Selanjutnya kita akan mendesain interface untuk menu transaksi. Oke, ini kita simpan saja, file, save. Oke, kita tutup. Sekarang kita buat di sini lagi, klik new sama mptf xml, buat sini namanya interface. Silakan double klik. Sebelumnya sama seperti yang interface sebelumnya, kita samakan ukuran dari layout ini. Klik di sini layout Anchor Paint, kita atur lagi 775 untuk lebarnya, tingginya 512, dan max width-nya kita isi jadi max value, dan untuk max height-nya juga max value. Oke, sudah. Sekarang kita akan mengisi kontrol di dalamnya. Teman-teman bisa klik pada sini kontrol, kita akan masukkan button, satu buah button, kemudian label, text field. Oke, saya masukkan text field di sini. Oke. Panjang dulu sini biar bagus. Ini untuk tombol cari, teman-teman, cari. Oke. Selanjutnya saya masukkan di sini yang namanya table view. Coba table view. Ini jadi member. Oke, member sudah selesai. Ini kita kasih yang namanya separator, teman-teman. Separator vertikal akan ditarik, letakkan di sini. Oke, sudah itu kita masukkan lagi namanya label. Kita cari text area ya teman-teman, text field, text area. Silakan diatur di nama barang, kecilin aja segini cukup. Kemudian silakan dipanjangin
file besar ini juga tidak apa-apa. Oke, kita akan melanjutkan. Di sini kita akan membuat lagi interface member. Caranya klik kanan di post up, dan new, pilih lagi empty fxml. Nah, kita ganti di sini jadi interface. Ini namanya member. Interface member, finish. Oke, double klik pada interface member. Oke, kita sudah masuk ke tampilan Java Skin Builder. Pertama kita atur dulu Anchor Pen ini layoutnya. Dan layout kita pilih brief width-nya itu lebarnya 775. Kita samakan dengan yang sebelumnya, tinggi 512. Dan ini max width-nya max value, dan juga max value. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tambahkan control button satu. Oke, button. Satu buah button, kemudian fill. Oke, text fill. Selesai. Text fill. Oke. Dan text fill di sini. Sekarang kita bermasukkan kontrol di dalamnya. Jadi grade pen ini supaya susunan dari kontrol yang kontrol kita masukkan ke sini tersusun rapi sesuai dengan pemetaannya, kotaknya. Saya dilihat di sini saya akan masukkan label. Saya akan masukkan label. Oke, sini sudah. Oke, kita lepaskan saja. Dia otomatis menyusun sesuai dengan grade-nya masing-masing. Kita masukkan saja label sampai 7. Oke, 7 buah label. Kemudian kita masukkan lagi namanya sini text field. Text field. Oke, lepaskan aja. Tarik lagi, lepaskan. Kemudian pada jenis sini kita kita rubah dulu deh. Sini kita buat namanya kode member. Nah, untuk ini kita jadikan nama member. Ini jenis kelamin. Ini di sini agama, alamat, kontak. Dan di sini lagi tahun gabungan.
Oke, selesai. Pada jenis kelamin kita kasih radio button. Dia radio button. Sini satu lagi pada kolom selanjutnya. Kita ganti. Sini jadi perempuan. Sini kita jadikan laki-laki. Oke. Pada agama kita akan jadikan dia combo box. Jadi sudah tersedia agamanya, tinggal dipilih. Ini text field, kemudian juga untuk tahun gabungan juga text field. Oke, sudah otomatis tersusun dengan rapi. Sekarang kita tambahkan di luarnya button, di luar dari grid teman-teman. Di sini saja. Itu 3 buah button. Bisa simpan, ubah, hapus. Ini simpan. Dan ini diganti dengan ubah. Ini reset ya teman-teman, reset. Oke. Oke, itu dia tampilannya. Kita dirasa sudah cukup. Kita selesaikan saja. Kita simpan, file, save. Oke, kita lanjutkan membuat interface yang kelima, yaitu interface dari anggota pegawai. Oke, kita klik kanan pada post up package post application, klik kanan new, kita pilih sini seperti sebelumnya empty fxml. Sini kita ganti namanya jadi interface underscore pegawai. Selesai, klik finish, double klik pada interface pegawainya. Oke, sudah tampil. Pertama kita atur dulu anchor pen-nya. Kita ganti sini ukuran lebarnya 775 seperti sebelumnya, samain 512. Ini max value, juga buat max value. Oke. Sudah selesai, kita tambahkan di sini lagi kontrol seperti data member, sampai sama button untuk search, cari, dan lagi namanya text field. Dan tambahkan table view di bawahnya. Dan labelnya segini. Oke. Kita ganti jadi cari. Cukup. Nah, sekarang kita masukkan lagi pada kontainer itu grid pen. Seperti sebelumnya, grid pen ini fungsinya supaya konten-konten atau kontrol kita itu tersusun dengan rapi. Jadi letak di bawah di sini. Pertama kita atur dulu, kita tambahkan seperti sebelumnya 3 kali berapa ini, 1, 2, 3, 4, ada 9, berarti 3 kali 9. Tambahkan di sampingnya kolomnya satu lagi 3, kemudian pada ini yang kita tambahkan baris ada sekitar 6 buah lagi, 1, 2, agak ke bawah dikit. Oke. Sekarang kita masukkan label, kontrol,
dan pilih label teman-teman, label tuh. Dan 9. Oke, sekarang kita ganti namanya jadi ini kode pegawai. Dan di sini lagi namanya nama pegawai. Dan di bawahnya kita buat sini password akses. Oke, terakhir kita buat sini divisi. Oke, cukup. Sekarang kita tambahkan kode pegawai ini text field teman-teman, text field, dan untuk nama pegawai juga text field, jenis kelamin, password field, maka ketika password dimasukkan dia passwordnya terhidden teman-teman. Jadi seperti itu kita gunakan password aksesnya, kita gunakan password field. Oke, sudah selesai untuk password, kita simpan aja teman-teman, save. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya kita desain interface terakhir dari post up kita ini. Kita buat lagi file baru, klik kanan langsung di paket post up-nya, klik new, klik kanan pilih new, dan pilih empty fxml. Sini namanya interface laporan. Oke, sudah.
Klik finish. Double klik lagi pada interface laporan untuk menampilkan Java Skin Builder-nya. Oke, sudah tampil, kita besarin. Pertama-tama kita atur lagi layout dari anchor pane-nya 775 untuk lebar, tingginya 512. Dan max width-nya kita buat max value, juga max value. Oke, sudah selesai, kita atur layout. Kita pilih di sini line chart, teman-teman. Di sini kita pilih chart, kita pilih line chart. Silahkan ditarik line chart. Begini, oke, cukup. Kemudian kita masukkan satu buah label.